Jika Anda sedang menderita sakit prostat atau masalah prostatitis, video ini khusus untuk Anda. Dalam video ini saya akan mengasih tahu yaitu cara untuk mengatasi sakit prostat serta beberapa tips untuk mencegah dan mengatasi masalah prostatitis. Jadi semua informasinya akan Anda dapat di dalam video ini. Itu pun jika Anda nonton video ini sampai akhir atau sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channel ini serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Dan jika Anda suka video ini, tolong tekan tombol like button-nya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Kelenjar prostat atau prostate gland adalah organ pada sistem reproduksi pria yang berperan dalam proses reproduksi sperma. Maka jika kelenjar prostat mengalami bengkak dan meradang, maka akan timbul rasa nyeri di punggung atau panggul dan nyeri di saat buang air kecil. Oleh karena itu, bagi pria yang memiliki masalah prostat juga akan merasakan sakit atau nyeri di saat ejakulasi. Menurut banyak orang, penyakit prostatitis itu hanya akan menyerang pada orang tua atau pada lansia. Tapi hal itu tidak benar sama sekali. Jadi perlu Anda ketahui jika prostatitis bisa menyerang pada pria di segala usia. Tetapi lebih sering terjadi pada pria yang berusia di bawah 50 tahun. Hal ini berbeda dengan kanker prostat atau pembesaran prostat yang cenderung menyerang pria yang lanjut usia. Penyebab prostatitis. Ada beberapa penyebab prostatitis yang diklasifikasikan. Itu pun berdasarkan jenisnya. Yang pertama, prostatitis bakteri akut. Prostatitis bakteri akut disebabkan oleh infeksi bakteri pada kelenjar prostat atau prostate gland. Jenis bakteri yang memicu prostatitis sama dengan bakteri penyebab infeksi saluran kemih dan infeksi menular sexual contact. Yang kedua, prostatitis bakteri kronis. Jenis bakteri penyebab prostatitis bakteri kronis sama dengan prostatitis bakteri akut seperti yang saya katakan tadi. Bedanya, prostatitis bakteri akut muncul dan bertambah parah dalam waktu yang singkat. Sedangkan prostatitis bakteri kronis berkembang dengan lambat dalam waktu beberapa bulan. Prostatitis bakteri kronis juga dapat dipicu oleh penyakit lain seperti penyakit ginjal, tuberculosis atau TBC, Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Yang ketiga, chronic prostatitis atau chronic pelvic pain syndrome. Jenis masalah ini masih belum diketahui apa penyebabnya. Namun, ada dugaan bahwa penyakit ini berkaitan dengan stres, cedera di saraf dekat prostat, trauma fisik di prostat, atau area sekitarnya, misalnya akibat benturan, riwayat infeksi saluran kemih, sindrom kelelahan kronis, irritable bowel syndrome. Jenis ini merupakan jenis prostatitis yang paling sering terjadi, berbeda dengan jenis prostatitis lain. Yang keempat, asymptomatic inflammatory prostatitis. Sama seperti chronic prostatitis, penyebab asymptomatic inflammatory prostatitis juga tidak diketahui secara pasti. Faktor risiko prostatitis. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena prostatitis, yaitu menderita infeksi saluran kemih, memiliki riwayat prostatitis sebelumnya,
mengalami cedera pada area selangkangan. Human Immunodeficiency Virus atau HIV, Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS, pernah menjalani biopsi, pengambilan sampel jaringan prostat. Gejala prostatitis bisa ringan hingga berat, tergantung pada jenis prostatitisnya. Gejala yang dapat muncul adalah demam, menggigil, aliran urin melemah, urin berbusa dan berbau tidak sedap, terdapat darah dalam urin atau sperma, terus-menerus merasa ingin buang air kecil atau malah sulit buang air kecil, sering buang air kecil di malam hari, nyeri saat buang air kecil, buang air besar atau ejakulasi, nyeri di perut, pangkal, paha, penis, testis, perineum area antara pangkal testis dan anus, atau punggung bawah pada penderita asymptomatic inflammatory prostatitis. Gejala biasanya tidak muncul dan diketahui ketika dokter melakukan pemeriksaan pada kelenjar prostat. Sekarang saya akan mengasih tahu beberapa makanan yang baik untuk masalah prostatitis. Yang pertama, brokoli. Brokoli adalah salah satu jenis sayur yang terkaya dengan sifat anti kankernya. Sebab brokoli mengandung zat khusus yang disebut dengan sulforanes yang membantu dalam mengurangi risiko kanker prostat dan mengatasi keluhan prostat. Makanlah banyak-banyak brokoli dengan cara dimasak atau mentah. Yang kedua, delima atau pomegranate. Delima kaya dengan zat antioksidan. Buah delima membantu dalam membunuh sel kanker, terutama kanker prostat. Sehingga mereka yang telah menjalani operasi berkaitan dengan kanker prostat wajib mengonsumsi delima setiap hari untuk mempercepat proses penyembuhan. Minumlah jus delima atau dimakan langsung saja. Yang ketiga, biji labu. Semua orang tahu bahwa biji labu kaya dengan asam lemak omega 3 dan carotenoid. Semua zat ini membantu dalam mengurangi risiko kanker prostat. Bahkan bukan saja enak dimasak, tetapi bijinya juga ampuh untuk mengatasi masalah prostat. Yang keempat, kunyit. Ya, kunyit dikenal memiliki sifat anti-inflamasi. Banyak penelitian telah berpendapat bahwa kunyit membantu dalam mencegah penyebaran metastasis sehingga bermanfaat untuk mengatasi kanker prostat. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.